Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas alur cerita drama yang berjudul The Words of Evil. Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan perkelahian dan datanglah seorang pria yang melihat wanita yang berada jauh di depannya. Ia pun menghabisi lawannya agar bisa mendekati wanita itu. Ada yang menahan wanita itu dan mencoba membunuhnya. Pria itu hanya bisa melihat dari kejauhan. 2 tahun yang lalu di tahun 1994 di Seoul, seorang pria yang bernama Park Junmo menemui istrinya yang seorang polisi bernama Yoo Hee-jong. Hee-jong dipindahkan ke divisi keamanan sebagai asisten inspektur. Mereka berdua datang ke rumah Hee-jong. Ayah dan kakak-kakak Hee-jong adalah polisi. Mereka meremehkan Junmo yang hanyalah detektif berpangkat rendah di kampung. Hee-jong marah dengan sikap kakaknya. Ia meminta kakaknya untuk berhenti merendahkan suaminya. Hee-jong berkata, "Kita tidak perlu datang lagi kemari. Aku lebih suka menjenguk ibuku daripada kemari." Junmo melihat kalung Hee-jong yang ada di kotak perhiasan. Hee-jong berkata itu dari gereja saat ia SMA. Sebaiknya aku bawa pulang. Di suatu klub daerah Gangnam, seorang DJ Choli atau Jong Ki-chol sedang menghibur para pengunjung. Tiba-tiba ada 2 pengunjung yang berkelahi. DJ itu mematikan musiknya dan berkata, "Jika mau pamer kekuatan, lakukan di kota asalmu. Di Gangnam ini kau diam saja dan minum jika tidak mau mati." Seorang pria yang bernama Sersan Jang bertanya kenapa kau menjadi disjoki. Ia mengajak disjoki itu untuk kerjasama dengannya. "Aku mau bekerja dengan warga asli Gangnam. Kenapa menjadi disjoki klub malam padahal bisa punya sendiri? Aku bisa mewujudkannya." Disjoki itu bertanya, "Kapan kau akan menjadikanku pemilik?" Pria itu bertanya, "Apa kau terburu-buru?" Disjoki itu menjawab, "Aku mau cepat menghasilkan uang." Pria itu berkata, "Jika kau bawa semua temanmu bekerja di sini, kau akan kujadikan pemilik." Disjoki itu menerima tawaran Sersan Jang. 1 tahun kemudian di Gangnam, Ki-chol sudah menjadi bos. Ki-chol datang menemui Sersan Jang. Ia meminta Sersan Jang untuk menepati janji untuk jadi pemilik. Sersan Jang hanya menyuruhnya untuk bersabar. Ki-chol berkata, "Jika sulit, setidaknya biarkan aku menghasilkan uang dengan caraku. Aku tahu cara untuk mendapat banyak uang untuk kita semua. Aku pernah dalam bisnis kehidupan malam dan aku tahu siapa pengedar ganja dan sabu-sabu. Jika kita basmi klasteri dan mengambil alih distribusi, kita akan meraup banyak uang. Jika kau mendanai ini, akan kupersiapkan semuanya." Sersan Jang bertanya, "Apa kau menyuruhku menjadi pemadat?" Ki-chol menjawab, "Kita hanya menjualnya. Kita hanya perlu mencegah anggota kita memakai narkoba." Sersan Jang memukul Ki-chol. "Aku tangan kanan Song Dong-hyo, bos terbesar di Korea, dan kau menyuruhku menjual narkoba? Kau pikir aku preman rendahan? Aku bukan pengedar narkoba. Aku presiden Gangnam." Ki-chol merencanakan sesuatu di hotel yang terletak di pegunungan. Ia juga menemui orang yang bisa menggunakan pisau. "Ayo kita basmi para bajingan itu dan ambil alih Gangnam." Sersan Jang beserta para bawahannya tiba di hotel yang sudah direncanakan oleh Ki-chol. Mereka berkumpul untuk acara komunitas Presiden Jang. Saat malam harinya, Ki-chol beserta teman-teman pengikutnya bersiap-siap untuk membunuh Sersan Jang dan bawahannya. Mereka masuk ke semua kamar dan langsung menghabisi semua bawahan Sersan Jang. Akhirnya Sersan Jang pun keluar. Sersan Jang menyuruh bawahannya untuk membunuh semuanya. Mereka saling menyerang. Sersan Jang dan bawahannya masuk ke kamar. Bawahan Sersan Jang sudah dibunuh oleh Ki-chol dan pengikutnya. Ki-chol masuk ke dalam. Sersan Jang mencoba untuk melawan mereka dan berhasil kabur. Tapi Sersan Jang bertemu dengan So Jong-ryol, pengguna pisau yang ditemui Ki-chol. Sersan Jang mencoba kabur, tapi di belakangnya sudah ada Ki-chol dan Tae-ho. Jong-ryol ingin langsung menusuk Sersan Jang, tapi Ki-chol berkata untuk jangan dulu membunuh Sersan Jang. Tae-ho memborgol tangan Sersan Jang. Tae-ho mengambil arloji Sersan Jang. Sersan Jang marah karena Tae-ho menyentuhnya. Tae-ho menendang Sersan Jang hingga terjatuh. Sersan Jang mengambil gunting yang ada di lantai. Tae-ho tidak tahu ada gunting di tangan Sersan Jang. Sersan Jang langsung menusukkan gunting itu ke perut Tae-ho. Tae-ho langsung mati di tempat. Ki-chol yang melihat temannya mati langsung menikam habis-habisan Sersan Jang. Ki-chol datang ke Busan menemui Song Dong-hyo. Ia berkata Sersan Jang jadi saudara sedarah dengan Song Ki-soo dari grup Jaegon bulan lalu. Aku mendengar percakapan mereka saat minum. Dia putuskan hubungan dengan Busan dan kini mau memulai lagi di bawah Song Ki-soo di Seoul. Jika kau tidak percaya, aku memotretnya. Song Dong-hyo bertanya, "Kau apakan dia? Apa kau menguburnya di gunung atau membuangnya di laut?" Ki-chol menjawab, "Saat kami membawanya ke Seoul, dia mendadak kabur.
Kami juga tidak tahu dia di mana. Dia juga membunuh keluarganya sendiri. Aku baru kembali dari pemakaman. Song Dong-hyo berkata walau dia mengkhianati seseorang atau membunuh seseorang, dia masih anak buahku. Jika mau menyingkirkan dia, kau harusnya meminta izin. Tidak bisa sebaliknya. Itu salah. Di luar sudah ada bawahan sersanjang yang siap membunuh. Song Dong-hyo berkata, namun kau kemari atas keinginanmu sendiri. Siapa namamu? 정기철입니다. Song Dong-hyo berkata Jong Ki-chol adalah satu bodoh, dua orang gila. Ki-chol berkata yang ketiga, jika kau menerimaku, aku janji hanya mengambil Noh Hyun-dong dan Yok Sam-dong. Juga akan kukirim 50 juta won setiap bulan. Kejaksaan ingin mencari tahu anggota mana yang mengimpor dan menyalurkan sabu-sabu. Kita juga harus memergoki transaksi di tempat kejadian. Polisi yang bernama Sok Do-hyung berkata ia tahu orang yang bisa mengerjakan kasus ini. Orang itu adalah Pak Junmo. Do-hyung meminta Junmo untuk menyamar dan masuk ke grup tersebut. Jika kau melihat, mendengar, dan terlibat dalam distribusi sabu-sabu, kita pasti juga bisa menangkap geng Jepang. Junmo menolak melakukan tugas ini. Kepala kejaksaan datang menemui Junmo. Junmo kembali menolak untuk melakukan penyelidikan itu. Kepala kejaksaan berkata, bahkan aku pun tak akan memberi promosi kepada anak pecandu narkoba. Kepala kejaksaan menjanjikan Junmo jika kasus ini berakhir dengan baik, kau akan mendapat bonus cukup besar dan promosi khusus. Kau bisa naik pangkat dengan bantuan kejaksaan. Junmo berkata ia akan melakukannya dengan satu syarat. Aku mau naik 2 pangkat. Junmo akan menyamar menjadi sepupu palsu Kwon Tae-ho yang sebaya dengannya bernama Kwon Seung-ho. Dia bekerja sebagai awak nelayan. Junmo mengambil cuti dengan alasan sakit asma. Junmo datang ke restoran tempat Ki-chol dan bawahannya sering datang. Ia berkata pada pelayan untuk memanggilkan pemilik restoran ini. Bukankah Jong Ki-chol pemiliknya? 정기철이 데리고 와. 사장 데리고 와. Junmo sudah menghabisi semua bawahan Ki-chol yang ada di sana. Akhirnya Ki-chol datang menemui Junmo. Ki-chol melihat Junmo memakai arloji Taeho. 너 누구야? Kenapa kau punya arloji ini? Junmo menjawab, kudengar Taeho meninggal saat bergaul dengan kalian. Ki-chol bertanya, kenapa kau mendadak mencari Taeho setelah sekian lama? 아니 뭐 그건 알 거 없고. Junmo sengaja memancing kekesalan mereka dan ia juga pura-pura marah karena mencari siapa pembunuh Taeho. 어디 가냐? Junmo ingin pergi dari sana dan mencari siapa pembunuh Taeho. Ki-chol memberikan kartu nama pada Junmo. Ia meminta Junmo untuk datang dan bicara tentang Taeho. Di luar sudah ada Do-hyung yang menunggu Junmo. Ki-chol datang menemui ayah Taeho. Ia ingin bertanya tentang sepupu Taeho. Ayah Taeho berkata, aku belum dengar kabar Seung-ho sejak dia ikut awak nelayan. Tapi dia baru kembali dan bertanya padaku soal Taeho. Saat Taeho masih SD, dia tinggal dengan Seung-ho di sana setiap libur musim panas. Mereka seperti kembar. Jadi betapa mengejutkan itu baginya mendengar soal Taeho. Ternyata Do-hyung sudah datang menemui ayah Taeho. Ayah Taeho mengembalikan semua uang dari Ki-chol. Ia meminta Ki-chol untuk pergi dan jangan pernah kembali. Junmo datang ke kantor Ki-chol. Ki-chol memberikan uang untuk Junmo. Ki-chol berkata berhenti memakai nama Taeho untuk menipu. Junmo menolak uang tersebut. Kau pikir aku akan senang hati menerima uang ini dan pergi? Mereka semua ingin menghabisi Junmo. Junmo berhasil melawan mereka semua. Ki-chol akhirnya mengerti bahwa Junmo yang menyamar menjadi Seung-ho datang menemuinya bukan karena uang. 야 이런 씨발 개새끼가 진짜. 씨발. Junmo berkata, pamanku berkata selama arloji ini kupakai, aku bersama Taeho. Jadi lupakan balas dendam. Aku akan melakukan apapun demi membalas dendam Taeho. Junmo membagikan selebaran untuk mencari pembunuh Taeho. Bawahan Ki-chol melihat Junmo membagikan selebaran dicari tersangka pembunuhan dengan foto sersanjang. Hisong memberikan uang untuk Song Dong-hyo. Lalu ia menemui bawahan sersanjang yang bernama Hando. Hisong mengajak Hando untuk bersatu dan menjatuhkan Ki-chol. Junmo mengirim pesan untuk Hee-jong. Ia berkata sedang didegu karena tersangka pembunuhan kabur kemari. 너무 걱정하지 말라고. Ki-chol mengajak Junmo untuk bertemu. Hisong dan Hando bersiap-siap untuk menghabisi Ki-chol nanti malam. Junmo datang ke klub yang belum dibuka. Ki-chol berkata untuk lupakan saja pembunuh Taeho dan mari ikut gengku. Hando dan pengikutnya masuk untuk menghabisi Ki-chol yang ada di dalam. Ki-chol berkata sersanjang membunuh Taeho dan mereka anak buahnya. Ternyata Hisong menjebak Hando dan pengikutnya. Mereka pun langsung menyerang. Junmo langsung ikut menghabisi mereka. Hando dan pengikutnya kalah dengan geng Ki-chol. Geng Ki-chol mematahkan kaki Hando. Junmo bertanya pada Ki-chol, kenapa kau memanggilku kemari? Apa untuk membuatku berkelahi?
Kichal berkata, "Ku dengar kau biarkan anak buah Sersanjang menyerangku." Kichal berkata ia tidak akan lagi mengirimkan uang untuk Song Dong-hyo. Song Dong-hyo marah pada Kichal dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kichal. Kichal berkata pada Junmo, "Aku mau menyingkirkan orang yang tidak berguna dalam geng. Jadi ku pakai trik." Junmo menjawab, "Lalu apa kaitannya denganku? Bagaimana dengan Sersanjang?" 나올까? Kichal membuat klub untuk Taeho. "Aku mau kau mewujudkan mimpinya." Kichal berkata, "Aku membunuhnya." Sersanjang membunuh Taeho. Junmo bergabung dengan geng Kichal. Junmo mendapat tugas untuk patroli di area mereka dari pukul 5 sore sampai 5 pagi. Periksa apa ada kecelakaan atau ada yang membuat keributan. Jika melihat ada anggota geng lain, harus segera dilaporkan. Junmo bertanya berapa lama kita harus melakukan ini. Pria itu menjawab, "Begitu ada orang baru, kita bebas." Ijong menghubungi rekan Junmo. Ijong belum mendengar kabar dari Junmo sejak kemarin. Rekan Junmo berkata Junmo mengambil cuti sakit asma. Ijong mengirim pesan untuk Junmo. Ia tahu Junmo mengambil cuti karena sakit asma dan mengajak Junmo makan bersama. Ijong bertanya, "Apa kegiatanmu belakangan ini?" Junmo menjawab, "Untuk menangkap penyelundup narkoba, aku menyamar dalam geng." Tiba-tiba Kichal dan anak buahnya ada di sana. Kichal memakai kalung yang sama dengan Ijong. Junmo berkata, "Aku bertemu seseorang." 오랜만이다. 오랜만이에요. Junmo berkata, "Dia temanku dari SD. Kami satu klub taekwondo. Ini presiden perusahaan tempatku bergabung." Ijong berkata, "Kichal setingkat di bawahku di gereja saat SMA. Kichal sudah tahu Ijong menjadi polisi." Kichal berkata, "Bolehkah aku membawa Seungho?" Junmo dipukuli karena bertemu dengan seorang polisi. Junmo berkata, "Setiap ayahku teler dan memukuliku, aku biasa lari ke rumahnya. Dia menghubungiku lebih dulu karena ayahku kena masalah karena memakai narkoba dan ditahan di kantor polisi Metro Seoul." Ijong memberikan kalung untuk Kichal. Ijong mengunjungi ibunya yang sakit di rumah sakit. Ibu Ijong ingin agar Junmo mengunjunginya. Ijong bertanya apa ibu ingat Jong Kichal dari paduan suara gereja. Ibu Ijong menjawab, "Tentu saja, ku dengar dia menjadi gangster." Ijong berkata, "Aku tidak percaya dia menjadi begitu." Kichal meminta detektif swasta untuk memeriksa fakta dan riwayat kriminal ayahnya Seungho. Lalu Yu Ijong dan siapa suaminya? Junmo bertanya pada Ijong, "Apa kau dan Kichal sangat dekat?" Ijong menjawab, "Hanya saat SMA. Aku belum bertemu dengannya sejak itu." 내가 나중에 다시 전화할게. Ijong berkata pada Do-hyung, "Teganya kau menempatkan Junmo dalam operasi berbahaya seperti itu." Do-hyung berkata, "Ini hanya bisa dilakukan oleh Junmo." Ijong berkata, "Kichal mendapati Junmo dan aku saling mengenal dan dia tahu aku polisi." Do-hyung menjawab, "Untuk saat ini, kita harus menunggu langkah Kichal berikutnya. Jadi jangan cemas, kau lebih kenal Junmo daripada aku." Begitu memulai sesuatu, dia tidak pernah berhenti. Detektif swasta itu memberikan uang untuk polisi yang sudah memberikan informasi tentang Seungho dan Ijong. Ayah Seungho dihukum karena melanggar undang-undang kendali narkotika. Ayah Ijong mantan komisaris kepolisian Metro Seoul yang pensiun tahun lalu. Ibunya sedang perawatan kanker di rumah sakit. Ijong di divisi keamanan dan suaminya detektif di kantor polisi Eumsong. Detektif swasta itu memberikan foto suami Ijong. Kichal bertanya pada Junmo saat kau bertemu Ijong, apa dia cerita soal suaminya? 아니요. Kichal berkata suaminya detektif di kantor polisi Eumsong yang bernama Park Junmo. Junmo takut ketahuan oleh Kichal. Ia sudah bersiap untuk menyerang. Ternyata Do-hyung mengganti foto Junmo dengan foto dirinya. Kichal bertanya, "Apa kau pernah lihat dia?" 아니요. Kichal bertanya, "Siapa lebih tampan, aku atau dia?" 사장님이요. 아, 맞다. "Apa Ijong berasal dari Wonju?" Junmo menjawab, "Setauku dia pindah ke Wonju karena pekerjaan ayahnya. Lalu dia pindah kembali ke Seoul saat SMP." Kepala kejaksaan tahu polisi itu menjual info ke detektif swasta. Kepala kejaksaan berkata, "Mulai hari ini kau akan menurutiku. Jika kau menuruti semua kataku, akan kuabaikan. Namun jika salah sedikit saja, kau akan langsung dipenjara." Do-hyung berkata melihat bagaimana Kichal mengelabui preman Busan di klub rock dan memeriksa latar belakang setelah bertemu Inspektur Yu, Jong Kichal tampaknya lebih cerdik dan cermat dari dugaanku. Junmo berkata, "Mari kita cari tahu siapa yang lebih cerdik." Saat patroli di malam hari, Junmo melihat para pria yang bermasker di dalam mobil yang ada di sebelahnya. Ia curiga pada mereka. Tiba-tiba mobil itu berbelok tajam dan hampir menabrak mobil Junmo. Junmo merasa terganggu dan mengejar mobil itu. Mobil itu berhenti di kantor Kichal. Mereka mematikan listrik di kantor Kichal dan menyerang kantor Kichal. Junmo datang menyelamatkan Kichal. Ia melawan mereka semua. Mereka memukul Junmo. Junmo ingin melawan mereka, tapi mereka sudah kabur. Kichal membawa Junmo ke klinik untuk mengobati luka Junmo.
Mereka mengira itu ulah Song Dong-hyuk dan berencana untuk membantai geng Busan. Kichol menjawab akan aku urus. 승우를 내 옆에 둬. Anak buah Kichol menolak karena Song Ho baru saja bergabung dan jangan buat orang yang bersama polisi di dekatmu. Kichol berkata di mana kau dan yang lainnya saat semua ini terjadi. Jadi turuti saja. Junmo menghubungi Do-hyung. Ia berkata rencana mereka berhasil. Mulai sekarang aku menjadi pengawal pribadinya. Jangan beritahu anggota lain bahwa Kichol punya pistol. Junmo sudah bekerja di dalam kantor Kichol. Ia sudah mendapat tempat tidur di sana. Anak buah Kichol memberitahu kode untuk mengunci kantor. Junmo ingin mengetahui bagaimana dengan kode lainnya. Anak buah Kichol berkata kau banyak bertanya. Kau hanya perlu tahu yang ini. Kichol bertanya apa Ijong masih supel dan tenang. Kichol berkata dia seharusnya menikah dengan pria kaya dan hidup nyaman. Kenapa dia menikahi detektif kampung yang payah? Kichol mengajak Junmo untuk pergi bersamanya. Anak buah Kichol berkata mungkin masih berbahaya. Kita masih belum selesai dengan geng Busan. Kichol memutuskan untuk tetap pergi dengan Junmo. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu Ijong. 가서 인사드리자. Junmo menolak. Ia beralasan Ibu Ijong mungkin tidak mengingatnya dan dia juga sakit. Jika aku ikut, dia hanya makin merasa tidak nyaman. Pergilah dan akan kutunggu di sini. Sementara itu di Yokohama, Song Dong-hyuk menemui Oyama geng Yakuza. Song Dong-hyuk bertanya apa bisnis Kichol. Oyama menjawab setauku dia berinvestasi di bar mereka. Song Dong-hyuk berkata setelah kita menyingkirkan Jong Kichol, aku mau mengambil alih Gangnam sendiri. Namun aku tidak mau merugikan saudaraku. Oyama berkata Jong Kichol menganggap bos Kanemoto seperti sosok ayah. Kusarankan kau pertimbangkan rencanamu. Song Dong-hyuk berkata kita penjahat yang baik, namun Jong Kichol tidak menghormati pangkat dan kesetiaan, dan dia berlarian mengejar uang. Oyama bertanya mungkinkah ada cara lain? Ibu Ijong berkata tidak bisakah kau mencari pekerjaan lain? Kichol menjawab apa menurutmu aku juga gangster? Selalu ada rumor begitu soal orang dalam bisnis kehidupan malam. Pekerjaanku seperti asosiasi. Saat orang muda bekerja di industri kehidupan malam, banyak orang datang dan mengajak berkelahi atau merendahkan mereka. Kupikir kami harus saling membantu. Bos Kanemoto membunuh Song Dong-hyuk. Kichol dan dua anak buahnya pergi memancing. Mereka pergi memancing 2 kali dalam sebulan. Mereka tiba di dermaga. Anak buah yang berada di kantor Kichol pergi keluar untuk minum. Junmo menolak untuk ikut. Ia memeriksa ruangan Kichol. Ada 1 ruangan di sana, tapi Junmo tidak bisa masuk ke sana. Ia mencoba memasukkan sandi dengan tanggal ulang tahun Ijong dan akhirnya berhasil. Ia memotret semua yang ada di dalam. Tidak ada hal yang istimewa di dalam sana. Junmo merasa aneh mereka pergi mancing tapi tidak punya alat pancing di ruangannya. Do-hyung berkata dia mungkin bukan pergi mancing. Junmo berkata akan kubuat dia mengajakku mancing. Ada pengendara motor yang transaksi sabu di toko baju. Dia mengantarkan sabu yang disebut Gangnam Kristal ke suatu tempat. Tiba-tiba ada 3 orang pria yang mendatanginya. Mereka menyiksa pria itu. Bos mereka bertanya barang siapa yang kau jual sebelum ini. Siapa dia? Kini kau menjual apa? Pria itu tidak menjawab dan mereka pun terus menyiksanya. Anak buah Kichol menemukan senter milik kepolisian. Mereka memberitahukan hal itu pada Kichol. Mereka mengira itu mungkin dijatuhkan oleh geng Busan saat mereka menyerang waktu itu. Apa mereka polisi? Jadi polisi yang menyamar jadi preman dan menghancurkan kantor kita? Salah satu anak buah Kichol diminta untuk menemui 3 pria tani dan 1 pria yang menjual Gangnam Kristal. Mereka pergi ke suatu tempat untuk bicara. Mereka meninggalkan pria yang disiksa tadi di sana. Ada mobil yang menabrak mereka dari belakang. Salah satu anak buah itu turun dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka adalah geng Kichol yang menyelamatkan anggota mereka. Jong-ryul menyuruh Junmo untuk ikut ke suatu tempat. Geng Kichol sedang menyiksa pria yang menjual Gangnam Kristal. Anak buah Kichol berkata dia coba membunuh bos dan merusak bisnis kita. Mau kita apakan dia? Jong-ryul menjawab bunuh dia. Junmo tidak sanggup melihat hal itu. Mereka terus-terusan memukuli pria itu. Kichol mengeluarkan pistol. Ia menyuruh Junmo untuk menembak pria itu agar ia percaya pada Junmo. Junmo menerima pistol itu. Junmo kesulitan menembak pria itu. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.